Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti puja bakti secara online, di saat kita akan bersama-sama mengenang, memperingati Maga Puja yang terjadi di bulan Maret ini, ada pesan moral Sang Buddha yang disampaikan oleh beliau ketika di hadapan 1250 biku, yaitu ajaran pokok Sang Buddha atau Upada Patimokkha. Marilah kita menyimak, mendengarkan apa yang disabdakan Sang Buddha kepada 1250 biku di saat bulan Maga ini. Akan saya sampaikan sabda Buddha ini menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa. Ini sekaligus sebagai bentuk pelestarian bahasa daerah, bahasa Jawa, dan juga agar lebih banyak umat terutama di daerah-daerah di pedesaan yang mengetahui tentang ajaran Sang Buddha ini. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha yang disabdakan Sang Buddha di bulan Maga di hadapan 1250 biku. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Janganlah berbuat kejahatan, tanamlah benih-benih kebajikan, suci murnikanlah hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Dalam bahasa Jawa, ora nindakake laku nista, nanging nengenake pakarti becik sarta sesuci batin, ya iki piwulanging para Buddha. Aja gawe piyala marang liyan, nandura kebecikan, sucikna ati lan pikiran, yaiku piwulanging para Buddha. Kesabaran adalah praktek tapa tertinggi. Nibbanalah adalah yang tertinggi. Sabda para Buddha. Yang masih menyakiti orang lain sesungguhnya bukan seorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah atau pabaja. Dia yang masih menganiaya orang lain sesungguhnya bukanlah seorang pertapa atau samana. Dalam bahasa Jawa, kesabaran iku mulang toko kang pinunjul, nibbana iku luhuring kahanan, mangkono sabdaning para Buddha. Dheweke kang isih nyikara liyan, sejatine dudu wong kang wis tinggal bali wisma utawa pabaja. Dheweke kang isih sok nganiaya liyan, sejatine dudu wong kang laku tapa utawa samana. Tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madya dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi, serta yang mengembangkan batin tinggi. Inilah ajaran para Buddha. Dalam bahasa Jawa, orang ngino, orang niloro, memperdiri salaras karo paugeran, dahar samadya, kersa dedunung ing papan kang sepi, sarta gegulang luhuring batin, yaiku piwulanging para Buddha. Sabdi santa kawantus pitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Salam.
Melalui permohonan Brahma Samapati beliau mengatakan terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mengenal dan mempunyai keyakinan. Pemimpin puja bakti segenap umat yang hadir secara langsung maupun lewat live streaming, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Bante Dharma Maitri didampingi oleh Bante yang berasal dari negara Kamboja. Beliau dalam rangka studi atau pertukaran mahasiswa antar negara, beliau datang dari Kamboja dan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Surabaya ini, dan beliau berkenan untuk menetap sementara waktu di Wihara Udayana Surabaya ini. Mungkin untuk mengenal nama beliau, mungkin Bante bisa berkenalan. Nama saya adalah Chandra. Saya dari Kamboja di mahasiswa di USA. Terima kasih kepada Bante. Semoga dengan kehadiran Bante di sini, umat Buddha di Surabaya khususnya Wihara Udayana selalu mendapat bimbingan beliau, dan beliau sedikit-sedikit sedang belajar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan akan lancar sehingga komunikasinya dengan umat Surabaya tidak terkendala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf Wihara bikin kebijaksanaan lagi bahwa puja bakti untuk sementara waktu karena adanya kenaikan COVID, maka umat yang mau mengikuti puja bakti tidak hadir secara langsung namun bisa melalui streaming. Tentunya ini keamanan kita bersama, kesehatan kita bersama. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kita bersama ini, COVID-19 akan segera berlalu dan kita kembali bisa berkumpul seperti beberapa tahun yang lalu. Kita setiap hari Minggu rutin melakukan puja bakti seperti hari ini namun secara live streaming. Tanpa mengurangi perayaan atau peringatan datangnya hari besar bagi umat Buddha, hari besar yang keempat ini di bulan Maret, umat Buddha mengenang memperingati peristiwa besar, peristiwa agung yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha, yaitu pertemuan akbar para bhikkhu di bulan Maret, di bulan Maga. Di dalam sejarah kita bisa mengetahui ya bahwa pertemuan besar di bulan Maga ini yang dihadiri 1250 bhikkhu ini terjadi 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Kalau kita melihat peristiwa ini dalam jangka waktu 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan penerangan sempurna, sudah ada yang menjadi bhikkhu sebanyak 1250 bhikkhu. Itu tentunya sesuatu yang sangat luar biasa. Luar biasanya Sang Buddha sendiri, seorang guru, mempunyai kemampuan untuk membimbing umat, untuk menjadikan seorang perumah tangga pada waktu itu umat awam dibimbing dalam ajaran Sang Buddha dan berkenan menjadi seorang
dalam jangka waktu 9 bulan. Kalau tidak manusia hebat, manusia luar biasa, tentunya tidak mungkin terjadi. Banyak biku yang sudah membina di salah satu wihara bertahun-tahun, ya. Belum tentu bisa menjadikan seorang dua orang menjadi biku di wihara tersebut bertahun-tahun membina. Namun hal yang luar biasa kemampuan sang Buddha ini dalam jangka 9 bulan bisa menjadikan para perumah tangga menjadi biku dibimbing dalam ajaran. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tercatat di dalam sejarah agama Buddha, pertemuan di bulan Magha ini banyak beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki di saat pertemuan-pertemuan yang lain. Selain Magha Puja, tentunya ada pertemuan-pertemuan yang lain banyak pada waktu itu atau sampai sekarang banyak pertemuan-pertemuan para biku. Namun yang terjadi keistimewaan dicatat dalam sejarah Buddha, pertemuan di bulan Magha di zaman sang Buddha ini. Pertemuan biku-biku ini terjadi di sebuah wihara, ya, di Veluvana, atau yang mengatakan wihara hutan bambu. Ya. Ini diperkirakan tahunnya 587 sebelum Masehi pertemuan ini. Lalu apa saja Bapak Ibu keistimewaan atau kelakuan para biku, ya, di saat pertemuan di wihara Veluvana ini? Yang pertama, berkumpulnya para biku ini sebanyak 1250 biku itu berkumpul serentak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa undangan terlebih dahulu. Zaman dahulu belum ada SMS, belum ada WA atau broadcast acara-acara, ya. Namun para biku secara serentak bisa berkumpul sebanyak itu. Apa yang menyebabkan? Inilah yang perlu kita gali, pelajaran-pelajaran apa nantinya yang bisa kita terapkan dalam diri kita selaku umat Buddha. Yang pertama, pelajaran yang pertama, semangat para biku untuk berkumpul untuk mendengarkan ajaran sang Buddha ini sungguh sangat luar biasa, sangat kuat sekali. Kalau tidak ada kemampuan, tidak ada bakti yang tinggi kepada sang Buddha, tentunya tidak mungkin terjadi berkumpul sebanyak ini. Karena masih mempunyai semangat yang tinggi sekali, mereka berkumpul dan mau berbakti kepada Buddha, mendengarkan ajaran-ajaran sang Buddha. Maka tanpa diundang pun mereka datang berbondong-bondong. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mereka yang berkumpul ini semuanya sudah mencapai tingkat kesucian, dan masing-masing biku ini mempunyai kekuatan apinya, mempunyai kekuatan batin. Banyak juga biku-biku berkumpul rapat atau sidang-sidang, tapi yang mencapai kesucian boleh katakan tidak seberapa. Namun keistimewaan yang luar biasa di sana Magha Puja ini bisa berkumpul sebanyak itu dan masing-masing mempunyai tingkat kesucian dan juga mempunyai kemampuan. Saya berpikir kalau kita yang duduk di sebelah-sebelah kita, biku-biku yang berkumpul itu semua sudah mencapai kesucian yang tinggal di wihara itu, saya yakin gemanya, perasaan umat itu betul-betul terhipnotis oleh ketenangan, kedamaian dari biku yang telah mencapai kesucian itu. Bahkan kita akan selalu terinspirasi, kagum perilaku-perilaku para suci itu.
Kemudian yang ketiga, mereka yang berkumpul itu ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan menggunakan kata ehikiku. Ehikiku ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih marilah biku. Ya. Ada beberapa pentabisan, ada ehikiku ditabiskan Sang Buddha langsung. Namun ada juga sampai sekarang Sang Buddha mendelegasikan pentabisan biku lewat sangga, musyawarah mufakat sangga. Ada calon biku, kemudian diajukan oleh guru pembimbing. Apabila calon biku itu disepakati, maka 5 biku itu berkumpul dan mentabiskan seorang biku. Namun biku yang hadir di sini ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang amat penting sampai hari ini, Sang Buddha membabarkan Opada Patimokkha kepada mereka. Apa isi Opada Patimokkha atau ajaran-ajaran pokok Sang Buddha? Sebenarnya bukan ajaran pokok Sang Buddha yang ini saja, namun semua Buddha dari zaman lampau, saat ini maupun yang akan datang, mengajarkan ajaran pokok untuk mengingat kembali ajaran pokok Sang Buddha. Tadi ada 3 bait yang saya bacakan menggunakan 2 bahasa. Saya sebetulnya lebih puas lagi ajaran Sang Buddha itu diberikan menggunakan sebanyak-banyaknya bahasa, dan ini tidak menyalahi. Dengan kata lain, kitab suci agama Buddha, ajaran Sang Buddha itu bisa diterjemahkan menurut bahasa daerah masing-masing. Sang Buddha mengatakan bahwa ajaran itu bisa diberikan menurut bahasamu masing-masing. Namun sekarang kan ada kecenderungan juga, setelah ada bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa daerah itu kurang diperhatikan atau tidak dipakai. Ya, padahal Sang Buddha juga memperkenankan kitab suci itu diterjemahkan untuk bahasa masing-masing. Semakin banyak bahasa yang digunakan, ajaran Sang Buddha itu semakin diterima luas, semakin akan membawa manfaat untuk merubah perilaku seseorang. Di dalam buku ini, di dalam buku Dhammapada, ini cetakan yang sudah lama, ya, ini ada 5 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Pali. Kalau diterjemahkan dalam 20 bahasa, 30 bahasa, saya kira ajaran Sang Buddha itu betul-betul berguna dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya umat manusia yang merasakan ajaran nasihat-nasihat Sang Buddha ini. Saya terinspirasi, kenapa tadi saya membaca 2 bahasa, salah satunya bahasa daerah. Terinspirasi ketika saya bepergian di bandara, ya di bandara Juanda maupun di bandara-bandara yang lain. Ada petugas yang memberi pengumuman. Yang pertama bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, kemudian bahasa daerah. Kenapa bahasa daerah tetap digunakan? Saya yakin yang mengerti mungkin kalau di kelas-kelas orang bandara mungkin kecil, tapi tetap dipakai menggunakan bahasa Jawa, bahasa daerah, dengan tujuan untuk pelestarian. Semakin banyak orang yang mendengar bahasa Jawa, otomatis orang yang mendengar itu juga akan membawa ke daerahnya, mempunyai kosakata perbendaharaan kata yang jauh lebih banyak. Maka saya juga berbahagia kalau di saat ceramah atau membaca kitab suci menggunakan sebanyak-banyaknya bahasa agar umat yang mendapat manfaat itu jauh lebih banyak lagi.
teori-teori dakwah itu benar-benar bisa diterapkan oleh sebanyak umat manusia kalau menggunakan bahasa yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping di bulan Maret itu yang dominan memperingati berbukunya 1250 Biku, ya. Di bulan Maret yang sama itu ternyata banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, baik itu di masa kehidupan Sang Buddha sendiri maupun di luar kehidupan Sang Buddha sendiri. Saya ambilkan contoh, di bulan Maret itu juga terjadi satu prestasi bagi Biku Sariputra dan Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat. Satu prestasi yang luar biasa, prestasi puncak yang pernah dicapai oleh seorang biku itu mencapai kesucian, yaitu kesucian arahat. Berpuluh-puluh tahun menjadi seorang biku, ya, titik tertinggi yang ingin dicapai, sasaran yang dicapai adalah mencapai kesucian. Maka tingkat kesucian Sariputra dan Moggallana ini pun dikenang sepanjang sejarah, ditulis untuk menginspirasi banyak biku untuk melakukan hal yang sama, mencapai hal yang sama, yaitu Biku Moggallana dan Sariputra mencapai tingkat kesucian juga di bulan Maret. Kemudian bulan Maret sih, kalau peristiwa ini kita peringati di bulan Maret, di tahun pertama Sang Buddha mencapai penerangan, ada masa akhir kehidupan Sang Buddha. Di bulan Maret itu juga ada peristiwa Sang Buddha mengumumkan bahwa 3 bulan lagi beliau akan wafat atau parinibbana. Itulah kemampuan seorang Buddha, sudah bisa memprediksi 3 bulan mendatang beliau akan wafat. Ini menunjukkan sebuah hal yang luar biasa. Manusia yang telah mencapai kebuddhaan bisa memprediksi apa yang terjadi 3 bulan ke depan, karena kemampuan beliau akan wafat. Ternyata prediksi Sang Buddha itu tepat, 3 bulan yang itu beliau wafat. Kemudian masih di bulan Maret, di negara Myanmar, Birma, itu selesainya pembangunan, ya, pembangunan pagoda Swedagon, dan diyakini oleh masyarakat Birma atau Swedagon ini, ya, di Birma atau Myanmar ini, bahwa pagoda ini, stupa Swedagon ini tempat menyimpan relik dari rambut yang pernah dibawa pedagang atau saudagar yang bertemu kepada Sang Buddha secara langsung, yaitu saudagar Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika pernah bertemu kepada Sang Buddha dan mendapat oleh-oleh dari Sang Buddha, kenang-kenangan dari Sang Buddha yang berupa rambut, dan disimpan. Dan tiba di Myanmar, Birma ini ditaruh, dijadikan satu objek pemujaan, yaitu di Swedagon atau stupa Swedagon. Itu terjadi di bulan Maret atau bulan Maret. Kembali Bapak Ibu sekalian, kita akan mengupas, melihat, ya, mencerna pesan moral yang disampaikan oleh Sang Buddha ini, yaitu Upada Patimokkha atau ajaran pokok Sang Buddha. Upada Patimokkha yang diberikan kepada 1250 biku ini berbeda dengan ajaran Sang Buddha yang diberikan kepada 5 biku. Ketika Sang Buddha bertemu kepada 5 biku di taman Rusa Isipatana, beliau mengajarkan 4
kesunyataan mulia, 4 kebenaran mulia. Apa perbedaannya? Banyak perbedaannya. Kalau dilihat dari bobotnya bagi umat awam, itu jauh lebih berat 4 kesunyataan mulia dibandingkan dengan Upada Patimokkha. Bahkan sampai sekarang pun untuk menerima 4 kesunyataan mulia, sekalipun kita sering baca, sering mendengarkan ceramah tentang 4 kesunyataan mulia, itu belum langsung bisa menerima, belum langsung bisa memahami. Namun ketika kita mendengarkan Upada Patimokkha, ya, 1, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan batin, mengembangkan kebajikan, membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Mudah dipahami, mudah diterima. Kenapa? Seolah-olah ajaran-ajaran yang umum sudah sering kita dengar. Bahkan ketika Bapak Ibu mendengar beberapa penceramah, pengkhotbah-khotbah di dalam agama yang lain, kata-kata ini, kalimat-kalimat itu juga sering kita dengar, karena sudah ajaran yang memasyarakat, ya. Jadi yang diajarkan Sang Buddha pun sebetulnya bukan sesuatu hal yang betul baru, karena juga sudah ada di dalam masyarakat pada waktu itu maupun di dalam agama-agama yang lainnya yang diajarkan Sang Buddha ini. Maka tidak mengherankan ada seseorang petinggi, pejabat, orang yang berpengaruh datang kepada seorang pertapa terkenal, kemudian bertanya, apa hakikat kebenaran atau ajaran yang disampaikan? Pertama ini menjawab, jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Kemudian yang bertanya itu, kok ajarannya biasa-biasa saja, tidak mengira akan menerima ajaran seperti itu yang sudah biasa-biasa. Kemudian komentar pertama ini, iya, ajarannya memang biasa, semua orang mungkin sudah mendengar. Namun orang yang berumur 70 tahun, 80 tahun masih banyak yang kesulitan untuk mempraktekannya, untuk menjalaninya. Dapat kita lihat, tidak menjamin seseorang yang 70 tahun, 80 tahun umurnya atau 90 tahun langsung bisa menghentikan kejahatan di dalam dirinya. Ada beberapa contoh orang tua, seorang nenek, ya, mestinya jadikan panutan cucunya ya, masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji, masih mencuri, masih berbohong. Ada juga orang tua yang masih memakan anaknya sendiri, cucunya sendiri. Tidak menjamin orang yang usianya itu lanjut, boleh katakan bau tanah itu langsung bisa menghentikan niat jahat ada dalam dirinya. Ajaran ini mudah dihafal. Ajaran ini juga diberikan di sekolah minggu anak-anak kecil, anak-anak kita. Namun tidak menjamin kita yang sering menghafal di luar kepala langsung bisa mempraktikkan, langsung bisa menghentikan kejahatan-kejahatan. Di dalam agama Buddha, kejahatan ini diterangkan lebih lanjut. Kenapa seseorang melakukan kejahatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan? Ternyata ada akar dari kejahatan dalam diri kita. Itu ada 3 akarnya. Yang pertama, faktor keserakahan. Yang kedua, faktor kebencian. Yang ketiga, faktor kebodohan atau kegelapan batin. Ini yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Serakah, menginginkan sesuatu dengan sangat. Boleh seseorang itu punya keinginan, untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau keinginan itu sudah kebablasan,
itu tidak sedikit yang membawa lupa. Memang kita perlu makan, kita perlu minum, perlu memenuhi kebutuhan hidup. Jangan dipenuhi dengan keserakahan. Itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain kalau dipenuhi dengan keserakahan. Demikian pula dengan kebencian kita menolak dengan mentak-mentak dengan sangat orang lain. Kemudian kebodohan itu juga bisa membawa kita ke arah kejahatan yang akan merugikan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga sering meremehkan kejahatan yang kita lakukan, kelasnya, ya, ukurannya kecil, meremehkan. Cuma mengambil pulpen, cuma mengambil uang 1.000 saja, kan tidak 1 juta, ya. Meremehkan hal yang kecil. Sang Buddha mengilustrasikan sesuatu yang kecil apabila kita lakukan terus-menerus juga akan menjadi besar. Diibaratkan setetes demi setetes air yang mengalir itu. Suatu saat nanti setiap hari setetes-setetes akan memenuhi satu jembangan, akan memenuhi satu ember. Demikian pula kalau kejahatan yang kita lakukan sedikit semakin rutin dilakukan, diri kita akan dikuasai oleh kejahatan. Namun sebaliknya juga Sang Buddha mengingatkan, jangan meremehkan kebaikan kecil. Kalau dikumpulkan terus-menerus, ya, berdana 1.000 kecil, tapi kalau kontinu dilakukan akan membentuk kita menjadi orang yang murah hati. Rutin dilakukan, kontinu dilakukan. Kemudian yang kedua, pesan Sang Buddha berbicara tentang kesabaran. Inilah puncak menjadi seorang pertapa, menjadi umat Buddha. Senjata kesabaran harus dipegang. Di saat pandemik seperti ini, kesabaran sangat perlu. Memang saat ini semua kekurangan karena ekonomi sedang melemah, jualan juga merosot tajam, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Saya setiap saat di WA, ya, ada beberapa ibu yang kesulitan ekonomi. Bante, dagangan saya kurang laku, bahkan 1 hari laku, 1 hari tidak. Padahal tanggungan uang saya harus nyicil, utang-utang itu cukup banyak. Mohon pencerahan, mohon jalan keluar. Banyak yang mengeluh seperti itu. Saya jawab apa? Kesabaran. Yang dialami oleh ibu bukan ibu sendiri, banyak juga umat-umat yang lain karena kondisi, karena keadaan. Ada juga saya pernah bikin YouTube ceramah tentang pesugihan, ceramahnya tentang pesugihan. Ada orang hubungi juga, Pak, saya minta caranya bagaimana bisa kaya dengan pesugihan. Ada beberapa itu yang hubungi seperti. Di dalam ceramah pesugihan itu saya mengatakan bahwa kita bisa kaya itu apa? Rutin amal. Orang kan menganggap pesugihan yang minta pada makhluk-makhluk tertentu, berdoa, ngasih saji-sajian terus kita kaya. Ternyata teori yang disampaikan saya itu bukan secara instan berbuat kebaikan. Itu yang akan membuat kita kaya, yang membuat kita itu sugih, ya, yaitu dengan amal kebajikan sedikit namun rutin dilakukan, ya, yaitu dengan kesabaran. Seperti saat ini Bapak Ibu, kita berpikir COVID pandemi itu cuma 2 bulan, 3 bulan dulu, pertama sampai setahun. Saat ini sampai 2 tahun, sampai 2 tahun sudah reda. Sekarang di tahun baru ini ternyata melonjak. Tanpa senjata kesabaran kita menjadi orang yang stres. Apa yang bisa mengobati ini? Kita lihat ini terjadi bukan dalam keluargaku, ini terjadi dalam masyarakatku, bangsa dan negara dan dunia.
semua mengalami hal yang sama, mempunyai nasib yang sama, kesabaran. Ya. Kemudian pesan yang bait ketiga, Sang Buddha mengatakan tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madhya dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi, serta giat mengembangkan batin nan luhur. Ada terjemahan lain, ya. Jadi kitab suci itu terjemahannya itu melalui perkembangan, disesuaikan dengan zaman juga. Tidak menghina tadi diganti tidak menghujat, tak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Inilah ajaran para Buddha. Tidak menghujat, tidak menghina. Seringkali kita merasa lebih baik, lebih tinggi dari yang lain karena materi, karena wajah, karena merasa lebih beruntung, kita menghina kepada orang di bawah kita. Kita menyakiti orang yang berada di bawah kita. Ya. Kemudian terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan. Tadi terjemahan yang tadi, makan sakmadyo. Sakmadyo itu jalan tengah ukuran. Kalau kita makan terlalu sedikit itu tidak boleh, terlalu banyak juga tidak boleh. Kedua-duanya akan menimbulkan masalah. Kalau terlalu dikit kita akan kekurangan gizi, terlalu banyak kelebihan gizi. Apa yang pas? Jalan tengah, makan sakmadyo. Tidak gampang saudara, tidak mudah ya untuk makan sakmadyo. Di saat kita ketemu makanan yang tidak enak atau kita tidak suka makanan itu, kita cenderung makan terlalu sedikit, padahal makanan itu mungkin justru akan menyehatkan kita makan terlalu sedikit. Di saat ketemu makanan enak ya, kita terlalu bernafsu, mengakibatkan kelebihan dalam makan ini. Kita juga akan menghadapi masalah kelebihan makan ya. Katakanlah orang Jawa itu ya biasanya sukanya makan yang manis-manis, makan minum yang manis-manis, minum yang manis, makan sembarang manis, sukanya kan gitu. Ada daerah lain yang suka asin. Kalau orang Jawa makan yang manis-manis. Akibatnya apa kalau terlalu banyak yang manis-manis? Menyebabkan kencing manis, diabetes ya. Sekalipun juga penyebab kencing manis bukan karena dua itu ya, bukan tidak selamanya karena makan dan minum terlalu banyak yang manis. Bagi orang Jawa penyebabnya tambah satu, penyebab kencing manis atau diabetes itu terlalu banyak mendengarkan gending dandang gulo ya. Tahu ya gending dandang, nah, itu kan gulo ya itu cuma guruan saja ya itu. Jadi kalau kita tidak terkendali ya, kita pun juga akan makan terlalu berlebihan, mengakibatkan badan kita bermasalah. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha, perlu dicamkan 3 bait tadi. Saya kira untuk dihafal sangat mudah, namun tidak mudah untuk dipraktikkan. Sesuatu yang tidak mudah atau sulit bukan berarti tidak bisa kita praktikkan. Sang Buddha mengatakan kepada para biku, karena sesuatu ini memungkinkan untuk dilakukan, maka saya mengajarkan kepadamu. Kalau sesuatu tidak mungkin, tidak saya ajarkan. Misalnya saja saya mengajar, Sang Buddha kan bisa terbang ya, kan bisa terbang Sang Buddha, diajarkan kepada umat, kamu terbang, bisa enggak orang itu? Ya peluangnya kan kecil. Tapi kalau sesuatu itu yang memungkinkan dipraktekkan oleh umat, memungkinkan bisa, maka diajarkan oleh beliau. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian
yang selalu rutin membaca, mendengarkan ajaran-ajaran Sang Buddha dijamin akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ajaran Sang Buddha ini sehingga betul-betul menjadi pedoman hidup yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.